Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Dian Sasmita, NIM 2019-470, akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah metode penelitian dengan judul Peran Kedai Kopi dalam Menciptakan Ruang di Kota Malang. Yang pertama yaitu latar belakang. Kedai kopi dapat dengan mudah ditemukan di berbagai negara di dunia ya. Termasuk di Indonesia, kedai kopi dijadikan masyarakat sebagai ruang untuk berbagai hal. Secara historis, warung kopi sudah terkenal sebagai tempat diskusi intelektual, debat politik, dan kebebasan ekspresi sosial, menurut Tuker 2011. Aktivitas minum kopi di kedai kopi menjadi hal yang sangat biasa dan banyak dilakukan masyarakat, khususnya kaum milenial. Kaum milenial saat ini menjadikan kopi sebagai tempat berkumpul dan sejenak melepaskan tuntutan kehidupan sehari-hari dan keletihan karena rutinitas bekerja. Di Malang, tempat ngopi pun menjamur, mulai dari kelas warkop dengan kopi tubruk hingga coffee shop yang menyajikan kopi dengan racikan modern. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat pencinta kopi di Kota Malang adalah dengan membuat Malang Sejuta Kopi, yaitu salah satu upaya untuk menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata kopi. Kopi sebagai salah satu minuman yang unik dengan berbagai macam varian dalam penyajiannya, memberikan ruang bagi arsitektur untuk hadir. Setiap harinya, manusia mengalami ruang melalui indera yang dimilikinya. Disinilah arsitektur memiliki keterkaitan yang kuat dengan persepsi manusia terhadap ruang di sekitarnya. Tidak heran jika dalam perkembangannya, kedai kopi di Kota Malang mengalami keberagaman perkembangan yang luar biasa. Arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai wadah dan dalam menikmati kopi, tetapi juga sebagai simbol dan citra dari gaya hidup kekinian kaum milenial pada saat ini. Dengan arsitektur, penikmat kopi dapat merasakan nikmatnya sensasi pahit dan manis dalam secangkir kopi. Sehingga tidak heran jika pergeseran makna ruang dalam menikmati secangkir kopi banyak ditemukan pada kedai-kedai kopi yang baru. Kopi menjadi trigger baru dalam menciptakan ruang bagi beberapa komunitas. Jargon-jargon yang bermunculan seperti kopi pilih dia atau more espresso not espresso merupakan upaya untuk mengajak individu memasuki ruang imajinatif berdasarkan uraian beberapa hal yang telah saya jelaskan. Maka kopi pada saat ini tidak hanya sebagai minuman pelengkap, tetapi dia juga mampu menjadi titik awal dalam menciptakan sebuah ruang. Sehingga pada penelitian ini saya berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana kopi dalam menciptakan ruang. Next. Yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kedai kopi dapat menciptakan ruang terbaru di Kota Malang? Yang kedua, bagaimana kepintaran kedai kopi dapat membuat ruang di sebuah kota? Dan yang ketiga, bagaimana peran budaya di dalam menciptakan kedai kopi sebagai ruang? Next. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Ruang arsitektur. Ruang menurut Immanuel Kant bukan sesuatu yang objektif atau nyata, tetapi merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Ruang merupakan suatu ide a priori, bukan suatu objek empirik yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman eksterior, menurut Sura Setja 2007. Dan kemudian yang nomor 2 ada ruang digital. Era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Era digital terakhir dengan kemunculan berbagai jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Itu menurut Setiawan 2017. Era digital ini akhirnya melahirkan ruang digital, di mana ruang digital ini sama dengan ruang publik. Semua individu dapat memiliki akses secara bebas untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Individu dengan mudah mengungkapkan aspirasinya
dengan media massa seperti koran atau media sosial, menurut Hasanah 2017. Dan yang terakhir, penelitian terdahulu, yaitu ruang budaya arsitektur. Merupakan salah satu produk budaya, arsitektur bersifat dinamis sehingga perubahan yang terjadi di dalam kebudayaan akan berpengaruh besar terhadap arsitektur. Kehidupan warga yang merupakan kehidupan akan memberikan warna pada status kota itu sendiri. Jika banyak ruang publik yang menjadi ruang ekspresi bagi warganya, maka kota itu akan menyandang gelar sebagai kota atraktif dan berbudaya. Selama ini yang harus dicatat memang masih sejalan dengan kultur kehidupan warga setempat ya. Menurut Malik 2018. Kemudian simpulan dari uraian yang telah saya jelaskan bahwa ruang budaya itu ruang di mana budaya yang berkembang sesuai dengan potensi dari masing-masing budaya. Tapi di sisi lain, tidak semua budaya boleh atau bisa berkembang di suatu tempat. Apalagi jika budaya itu tidak sejalan dengan budaya asli dari daerah setempat. Kedai kopi merupakan wujud dari ruang budaya, di mana kedai kopi sudah berubah menjadi ruang publik, sehingga budaya dapat berkembang dengan cepat karena interaksi yang terjadi antara individu. Dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang saya lakukan yaitu adalah survei dengan data yang dipelajari dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Misalnya dari segmentasi targeting konsumen atau kualitas kopi seperti itu. Dan yang kedua ada alat analisis. Adapun analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 komponen, yaitu strength, weakness, opportunity, and threats. Menurut Freddy Rangkuti 2006, SWOT adalah identitas sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan, seperti itu. Analisis SWOT ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan-kekurangan dan ancaman. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyebutan, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.